البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah, halaman 16, matan bagian atas itu, barakallahu fiik. Kata beliau, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena matanya, karya siapa matanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena beliau jawab pertanyaan atau permintaan seorang qadhi dari mana? Dari Wasit. Namanya siapa kemarin? Ridhoddin Al-Wasiti. Naam. Kata beliau, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dami ayatin. Dan apa saja yang Allah telah sifatkan dirinya pada ayat yang paling agung fi kitabih, dalam Al-Quran. Satu ayat tapi agung sekali. Bukan ayat hutang loh ya. Karena dalam surat Al-Baqarah juga ada satu ayat full itu masalah hutang. Ya kan? Nah, ini bukan. Satu ayat dikenal dengan apa? Senjata pamungkas, senjata sakti untuk mengusir gangguan syaitan. Paham ya? Nah, karena nanti disebutkan nanti. Paham ya? Jadi kalau ingin aman dari gangguan syaitan, di antaranya membaca ayat tersebut. Ayat apa namanya? Ayat Kursi. Kita lihat. Haitsu yaqul, yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita artikan dikit-dikit ya, perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, itu Allah Ta'ala. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang senantiasa hidup dan mengatur hamba-hambanya, mengatur makhluknya. Al-Qayyum itu senantiasa sadar. Qayyumiyah, sadar mengatur hamba-hambanya. Bisa pahami? Naam. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lihat ini. Tidak ada rasa ngantuk dan tidak pula tidur untuk Allah Ta'ala. Lihat ini. Ngantuk pun enggak ada, tidur enggak ada. Sadar terus mengatur makhluk-makhluknya, mengatur hamba-hambanya. Lihat. Adapun manusia, sifat ini pasti ada. Ngantuk dan tidur. Dan ini sifat kurang. Nah, bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu tiadakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menimpa Allah Subhanahu wa taala rasa ngantuk, tidak pula tidur. Sinatun disebutkan nanti adalah apa? Nah, tidur yang ringan. Disebutkan dalam kitab yang lain muqaddimatun naum, pembukaan tidur ngantuk. Perhatikan, biasanya orang tidur itu karena ngantuk dulu. Paham ya? Nah, ngantuk kemudian tidur. Jarang sekali orang bisa tidur kalau enggak ngantuk dulu. Iya enggak? Coba dia lagi posisi enggak ngantuk, suruh tidur langsung, sulit. Mungkin baring-baring lama-lama datang ngantuk barulah dia tidur. Dan itu menunjukkan kelemahan makhluk ini diantaranya. Paham ya? Nah, makhluk apapun, hampir semuanya ya, mulai dari binatang, manusia, tidur enggak kira-kira? Tidur. Binatang tidur enggak? Tidur. Antum lihat ayam, sapi, kambing, itu tidur enggak kira-kira? Tidur enggak? Tidur enggak? Tidur. Termasuk tanda lemahnya makhluk-makhluk dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang barakallahu fik sempurna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah lah semuanya di langit dan yang di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Zat yang mengetahui apa yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakangnya. Semuanya Allah telah tahu. Paham ya? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu Allah Ta'ala meliputi semua pengetahuannya. Beda dengan manusia. Manusia itu punyanya cuma ru'yah. Perhatikan ya. Cuman ru'yah. Ru'yah itu melihat. Melihat dari satu sisi saja. Tidak semua sisi. Bedakan antara ru'yah dan ihatah. Kalau ihatah itu melihat dari semua sisi. Mampu nggak antum sekali lihat semuanya dapat?
Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu. Paling-paling yang antum lihat yang depan, yang kelihatan depannya aja, belakang nggak nampak. Kecuali dengan bantuan yang lain. Jadi pahami? Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali melihat semuanya nampak dan kelihatan. Ihata. Beda atau sama? Beda ya. Kalau antum dan kita melihat, itu yang nampak cuma depannya aja. Belakang nggak nampak kalau tanpa bantuan alatnya apapun. Nengok baru nampak. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali lihat semuanya kelihatan. Namanya ihata. Paham? Nah, terlihat dari semua sisi. Kita lihat. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka semuanya makhluk Allah tidak bisa meliputi ilmu, tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Illa bima syaa, kecuali dengan seizin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yang zat yang apa? Yang kursinya itu seluas langit dan bumi. Kursi Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibayangkan, tidak perlu antum gambarkan, cukup diyakini. Kursinya Allah taala seluas langit dan bumi. Mafhum? Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Seluas langit dan bumi bagi Allah taala apa? Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan bagi Allah taala untuk menjaga keduanya. Lihat. Ya'uduhu itu maksudnya adalah la yukhrisuhu wa la yuskiluhu. Tidak memberatkan bagi Allah taala, artinya sama ya. Yukhrisuhu sama yuskiluhu artinya sama. Tidak membuat berat Allah taala, tidak memberatkan Allah taala untuk menjaganya. Bayangkan itu langit dan bumi enggak sembarangan loh ya. Penduduknya semuanya. Langit berapa lapis? Berapa? Barakallahu fiik, tingkatan 7. Bumi juga 7, ya kan? Itu semuanya siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang beratkan Allah taala. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha agung. Wa lihada kana man qara'a hadhil ayah fil lailatin. Ini lihat ini bagus ini. Faedahnya perhatikan baik-baik ini. Oleh karena ini barang siapa yang baca ayat tersebut fil lailatin, di malam tersebut, lam yazal 'alaihi minallahi hafiz. Senantiasa Allah Taala menjaganya, lihat. Wala yaqrubuhu syaitanun hatta yusbih. Dan setan tidak mendekatnya sampai pagi hari. Ini termasuk zikir sebelum tidur juga masuk kan? Nah, barakallahu fik, baca ayat kursi. Dikenal dengan apa? Ayat pamungkas tadi itu. Ayat yang sakti, yang besar. Nah, barakallahu fiik, menangkal syaitan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya panjang. Itu kisah Abu Hurairah anhu, waktu itu ditugaskan untuk menjaga zakat fitrah. Suatu ketika ternyata datang setan berwujud manusia. Istilahnya mencuri zakat tadi. Ditangkaplah Abu Hurairah. Dia mengatakan, lepaskan aku. Aku ini orang fakir, punya keluarga, punya anak, punya keperluan. Dilepas sama Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah tanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah anhu, ya Rasulullah, dia mengatakan fakir, punya keluarga, punya kebutuhan, keperluan, akhirnya aku lepas. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengatakan, dia itu dusta, kadzabaka. Qad kadzabaka wa sayauд. Dia berdusta kepadamu dan pasti dia akan kembali. Kembali beneran. Besoknya balik lagi. Nyuri lagi. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Alasannya sama. Aku ini orang fakir, punya keluarga, punya keperluan. Maafkan aku. Akhirnya Abu Hurairah pun maafkan lagi. Rasulullah tanya lagi, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah anhu menjelaskan, ya Rasulullah, dia mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang fakir, punya keluarga, punya keperluan, akhirnya aku lepas. Apa kata Rasulullah SAW? Qad kadzabaka wa sayauд. Dia dusta kepadamu, dia akan balik lagi, balik beneran. Hari ketiga. Paham ya? Ditangkaplah oleh Abu Hurairah hari ketiga itu. Ternyata dia memberitahu suatu ayat yang pamungkas tadi itu. Paham ya? Maukah aku tunjukkan suatu ayat, kalau seandainya seorang hamba atau seorang membacanya, dia akan terjaga dari gangguan syaitan. Ternyata apa ayat kursi tersebut? Di akhir hadis Rasulullah SAW membenarkan kabar dari setan tadi. Tapi catatan, shadaqaka wa huwa kadzub. Yang disampaikan setan tadi benar, tapi tetap dia pendusta. Sudah pahami? Nah, kemudian Abu Hurairah ditanya, "Ya Abu Hurairah, tahukah kamu siapa orang tadi?" Abu Hurairah mengatakan, "Allahu Rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Akhirnya, perhatikan,
Rasulullah SAW mengkabarkan dzaka syaitan. Dia tadi setan. Jadi yang 2 hari sampai 3 hari berturut-turut datang itu setan sebenarnya. Cuman menjelma seperti manusia. Bisa dipahami? Syahidnya apa syahidnya? Ayat kursi ini ayat yang ampuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Walihada, oleh karena ini, kana man qara'a hadhil ayah, siapapun yang baca ayat ini fi lailatin, di suatu malam, lam yazal alaihi minallahi hafid. Allah Taala senantiasa menjaganya. Wala yaqrabu syaitanun hatta yusbih. Setan tidak mendekatnya sampai pagi hari. Lihat, ayat kursi yang belum hafal dihafalkan. Sudah hafal ayat kursi antum? Dihafalkan nanti. Sudah hafal ayat kursi, Bang? Sudah hafal ayat kursi? Yang belum hafal dihafalkan. Antum sudah hafal ayat kursi antum? Antum sudah hafal ayat kursi? Zaki sudah hafal ayat kursi? Yakin? Antum? Yang belum hafal dihafalkan ya, Shadiqun, dihafalkan itu. Ayat pamungkas. Ayat yang fungsinya diantaranya adalah apa? Nah, mengusir syaitan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, tunjukkan ayatnya nanti dalam surah Al-Baqarah itu. Biar nanti dihafalkan nama Al-Aqsadikun itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat syarahnya dikit, barakallahu fiik. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Syarahnya itu, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dami ayatin fi kitabih. Dan apa saja yang Allah Taala sifatkan dirinya dengannya di ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ayat apa tadi? Ayatul Kursi. Kenapa dinamakan ayat kursi? Karena ada penyebutan kursi di dalamnya. Ada penyebutan kursi di dalamnya. Wasi'a kursiyuhu. Kursi kan? Naam, seperti itu. Kita lihat, ai wa dakhala fil jumlatis sabiqah ma wasafa Allah bihi nafsahal karimah fi a'dami ayatin. Kata beliau, kata Syekh Shalal Fauzan, dan masuk pada kalimat yang sebelumnya sudah kita lewati, apa saja Allah Ta'ala sifatkan dirinya dengannya yang mulia. Fi a'dami ayatin, di ayat yang paling agung. Wal ayatu fil lughah, nah ayat secara bahasa artinya alamah tanda. Ayat itu secara bahasa artinya apa? Alamah tanda. Wal murad biha huna, dan yang diinginkan dengan ayat tersebut di sini ada ta'ifatun min kalimatil Qur'an, yaitu satu potongan dari apa? Kalimat-kalimat Al-Qur'an mutamayyizah, yang terbedakan an ghairiha, dari yang lainnya. Bi fasilatin, dengan apa? Fasilah. Fasilah itu istilahnya apa, barakallahu fiik, dengan sebutkan bawah itu akhirul ayat fi kitabillah. Jadi diletakkan dengan fasilah, yaitu dengan diletakkan di akhir-akhir ayat di dalam Al-Qur'an. Itu kan diletakkan di akhir-akhir ayat lembaran itu kan? Ayat kursi. Setelah itu baru satu ayat lagi setelahnya kan? Nah, maksudnya apa, barakallahu fiik? Maksudnya ayat-ayat tertentu yang diinginkan di sini, bukan semua ayat, yaitu ayat kursi. Jadi pahami ya? Nah, karena yang namanya ayat itu ada yang bertingkat-tingkat kedudukannya. Ada ayat yang mulia, ada yang lebih mulia, ada semuanya mulia. Cuman ada ayat-ayat yang khususkan seperti ayat kursi ini. Mafhum? Nah, kemudian juga ada contoh yang lain, barakallahu fiik, surat-surat yang punya keutamaan tersendiri. Semua surat dalam Al-Qur'an bagus atau tidak? Bagus. Ada keutamaannya atau enggak? Ada keutamaannya. Baca dapat pahala atau semisalnya. Tapi ada surat-surat tertentu yang dikhususkan. Seperti apa kemarin? Surat Al-Ikhlas. Ta'dil sulus Al-Qur'an. Iya kan? Sebanding, sepadan, sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Bisa dipahami ya? Nah, menunjukkan surat itu bertingkat-tingkat. Kita lihat sini. Wa tusamma hadhihi ayatul lati awradaha huna ayatul kursi. Ini faedah, disimak baik-baik ini. Dinamakan ayat yang didatangkan di sini dengan ayat kursi, li dzikril kursi fiha, karena ada penyebutan lafaz kursi di situ. Wasi'a kursiyuhu. Ada lafaz kursi atau tidak? Naam. Wa dalilu ala annaha a'zamu ayatin bil Qur'an ma sabata fil hadits as-sahih alladhi rawahu Muslim. Masyaallah. Dalil menunjukkan bahwasanya ayat kursi itu merupakan ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu hadis yang datang dalam Sahih Muslim. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dari hadis yang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ayu ayatin fi kitabil azam? Ayat apa yang ada dalam Al-Qur'an yang paling agung? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Ubay bin Ka'ab mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Faraddadaha miraran, kemudian beliau mengulang-ulang lagi. Ayat apa yang agung dalam Al-Qur'an yang paling agung? Ayat apa yang paling agung dalam Al-Qur'an? Diulang-ulang. Tsumma qala, kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan ayatul kursi. Lihat, akhirnya jawab dengan jawabannya benar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, liyahnakal ilm Abul Mundir." Masya Allah. Sungguh engkau telah dibikin tenang dengan ilmu wahai Abu Mundir. Nah, maksudnya beliau memuji. Ilmumu itulah yang bermanfaat. Jadi pahami ya? Ternyata bisa menjawab yaitu ayat kursi. Wa sababu kauniha a'dhamu ayatin. Kenapa sebabnya ayat kursi dikenal dengan ayat yang paling a'dham, paling agung? Limastamalat alaihi min isbati asma'illah wa sifatih wa tanzihi amma la yaliqu bih. Isma' itu ya. Dikarenakan sebabnya apa? Dikarenakan terkandung di dalam ayat tersebut, penetapan nama-nama Allah Taala dan sifat-sifatnya, wa tanzih. Nah, barakallahu fiik. Na'am, wa tanzihihi amma la yaliqu bih, dan mensucikan Allah Taala dari perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Taala. Paham ya? Karena kita lewati kaidahnya apa? Isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Ya kan? Menetapkan nama untuk Allah Ta'ala tanpa menyerupakan, dan menghilangkan sifat yang kurang tanpa meniadakan. Paham ya? Nah, tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Mafhum? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi, disimak baik-baik. Fa qaulu ta'ala, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia. Ai la ma'budu bihaqqin illahu. Pertanyaannya, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Ini makna apa ini? Makna apa Bang Fikri? Makna dari kalimat apa? La ilaha illallah. Paham ya? Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Kalimat la ilaha illallah dikenal juga dengan kalimat apa, Hizam? Al-urwatul wusqa. Nama yang lain? Nama yang lain, Farid? Al-urwatul wusqa sudah sebutkan. Yang lain lagi apa? Istilah untuk la ilaha illallah. Kalimat apa lagi? Banyak kan? Kalimat tauhid. Lagi yang lainnya. Khalid. Kalimat apa? Apa itu? Bukan yang kita lewati aja. Kalimat tauhid. Kemudian al-urwatul wusqa. Kemudian apa lagi? Raihan. Belum juga? Azmi. Belum juga? Usama. Kalimatul ikhlas. Kemudian apa lagi? Kalimatul taqwa. Paham ya? Nah, itu termasuk nama-nama untuk kalimat la ilaha illallah. Mafhum? Di antaranya gitu. Kita lihat sini, wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil sahih. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, dan apa saja yang selainnya maka mengibadahinya adalah kebatilan yang paling batil. Paham ya? Dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu dikarenakan Allah lah yang hak, adapun yang selainnya adalah batil. Paham ya? Jadi ungkapan ini harus dikondisikan bihaqqin ini. Karena sebagian ahlu bid'ah wad dhalal mendefinisikan apa? La ilaha illallah cuman apa? Tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Karena ucapan tiada Tuhan selain Allah berarti Tuhan-Tuhan yang adanya Allah gitu loh. Keliru enggak kira-kira? Keliru. Terus bagaimana? Tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Ada lafaz berhak. Berarti kalau ada sesembahan yang lain itu enggak berhak. Berarti bukan Allah. Sudah paham enggak? Naam. Karena di dalam la ilaha illallah terdapat berapa rukun, Bang? 3 in 1.
Kalau sudah mendengar la ilaha illallah 3 in 1. Ingat-ingat faedah 3 in 1 dulu. 3 faedah dalam satu kalimat. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Faedahnya apa? Makna, rukun, syarat. Jadi satu paket itu dihafalkan. Apa Bang rukunnya Bang? Ingat enggak? La ba'as. Khalid. Berapa rukunnya? 2 apa itu? Naam, an-nafyu wal isbat. Ingat-ingat. An-nafyu wal isbat, peniadaan dan penetapan. Apa makna an-nafyu? Nafyu jami' ma yu'bad lillah. Meniadakan semua yang disembah selain Allah Taala. Apa itu isbat? Isbatul ibadah kulliha lillahi azza wajalla. Menetapkan peribadatan semuanya murni untuk Allah Taala. Syaratnya ada berapa Novel? Ada 8. Hafal pantunnya? Belum? Hafal pantunnya Raihan? Bismillah. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal pantunnya? Antum hafal pantunnya antum? Farid. Ayo bismillah. Naam. Azmi? Belum? Hizam? Ayo bismillah. Nah, minal awsan bisa, minal asya' enggak masalah. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabulillaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad ulya. Dalam cetakan yang lain minal asya'i qad ulya, enggak masalah, artinya sama. Paham ya? Jadi 8 syarat tadi dihafalkan. Syarat yang terakhir al-kufru bit-taghut. Mafhum, pantunnya sering lewat, pastikan terkondisikan. Jadi kalau antum dengar lafaz la ilaha illallah, berapa faedah yang perlu dihafalkan? 3. Makna, rukun, syarat. Mafhum? 6. 3 faedah dalam satu kalimat. Nah, itu yang sudah kita lewati ya, 3 in 1. Nah, itu bahasa lainnya biar mudah dihafalkan antum nanti satu kalimat itu ada 3 faedah itu. Makna, rukun, syarat. Maknanya 1, rukunnya 2, syaratnya 8. Mafhum? Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau, al-hayyu ay ad-daimu al-baqi alladzi lahu kamalul hayati walladzi la sabila lil fana'i ilaihi. Masyaallah, lihat ini. Makna al-hayyu ini nama ya, sifatnya apa sifatnya di dalamnya Hizam? Al-hayyu nama sifatnya apa? Karena setiap nama pasti ada sifat. Dan tidak setiap sifat ada nama. Al-hayyu namanya, sifatnya apa? Apa bahasa Arabnya kehidupan? Hayatun. Paham ya? Al-hayyu hayatun. Al-muhyi ihya'un. Paham ya? Jadi ada nama, ada sifat. Paham ya? Tapi tidak setiap sifat ada nama. Kaidahnya kita perhatikan, kullu ismin yu'khad minhu sifat wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Setiap nama pasti diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama. Mafhum? Karena menetapkan nama tauqifiyah dibangun di atas dalil, bukan dibangun di atas logika. Lihat al-hayyu ay ad-daim, zat yang senantiasa hidup, al-baqi, senantiasa ada, alladzi lahu kamalul hayat, yaitu zat yang memiliki kesempurnaan kehidupan, walladzi la sabila lil fana ilaih, yang tidak ada jatuh jalan pun untuk apa? Sirna atau tiada bagi Allah Ta'ala. Senantiasa ada terus. Adapun semua yang ada di alam semesta ini, maka apa? Akan sirna dan binasa. Kecuali 8 makhluk yang dikecualikan. 8 makhluk yang dikecualikan sudah kami sebutkan pantunnya. Nah, barakallahu fiik ya, untuk mengulang kembali. Masih hafal Hizam? Sebutkan. Ayo.
Naam, yang belum hafal dihafalkan ya, sering muncul itu ya. Artinya apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala semua itu akan sirna dan ada 8 makhluk yang disebutnya para ulama dengan apa? At-tatabbu' wal istiqra', at-tatabbu' wal istiqra' min ad-dalil, ada 8 yang di enam dikatakan sebagai makhluk yang kekal dengan seizin Allah taala. Apa itu? Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. 8 makhluk yang memiliki hukum kekekalan. Perhatikan ya. Adapun sisanya mengalami kepunahan. Apa 8 itu? Huwal arsy. Dihafalkan, kalau enggak hafal pantunnya harus hafal ininya. Jangan sampai terlewatkan yang belum itu ya, kondisikan. Huwal arsy wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lauhi wal qalam. Berapa? 8. Arsy, kursi, surga, neraka, tulang ekor, kemudian apa? Ruh, kemudian lauhul mahfuz, kemudian pena. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam. Huwal arsy wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadal lauhi wal qalam. Yang terakhir perhatikan baik-baik, fa huwa ghaniyun 'an khalqihi, yang mana Allah Ta'ala zat yang maha kaya, tidak butuh terhadap makhluknya. Wa khalquhu muhtajuna ilaih, dan makhluk-makhluknya semuanya butuh kepada Allah Ta'ala. Wa qad warada anna al-hayyul qayyum, dan sungguh telah datang bahwasanya al-hayyul qayyum huwa al-ismul a'zam. Masyaallah. Ada juga riwayat yang mengatakan al-hayyul qayyum adalah nama Allah yang paling agung. Walaupun pendapat yang kuat adalah apa? Allah itu sendiri. Allah adalah ismul a'zam, yang paling agung, paling besar. Semua nama kembali kepada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Al-Ghaffar. Semuanya kembali ke mana? Allah Subhanahu wa taala. Ismuhu al-'azam. Nah, jadi kalau berdoa seringnya apa? Ya Rahman atau ya Allah, seringnya orang-orang itu? Ya Allah, ya Allah. Karena ismullahi al-'azam. Mafhum? Semua nama kembali kepada Allah, nama yang agung tadi itu. Mafhum? Nah, kita lihat. Tapi riwayat yang lain menyebutkan demikian, yang maknanya tidak jauh beda. Kita lihat, alladzi idza du'iya Allah bihi ajab, yaitu zat yang apabila diseru, dipanggil Allah Ta'ala tersebut ajaba, yaitu memenuhi. Apabila berdoa dia memenuhi, mengabulkan doanya. Wa idza su'ila bihi a'ta, zat yang apabila diminta dia memberi. Zat yang apabila diminta dia akan apa? Memberi. Naam. Lidalalatil hayy, dikarenakan apa? Ya ditunjukkan oleh nama al-hayy. Apa itu? Ala sifatiz dzatiyah. Lihat ini. Naam. Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa ada pada Allah Ta'ala, enggak pernah terpisah. La tanfaq 'anil dzat, itu namanya sifat dzatiyah. Naam. La yazal wa lam yazal muttasifan bihi. Senantiasa terus-menerus tersifati dengannya, itu sifat dzatiyah. Paham enggak? Sifat dzatiyah itu sifat yang senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Wadalatil qayyum, dan penunjukan lafaz al-qayyum, nama al-qayyum ala sifatil fi'liyah, sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat apa? Sifat yang kaitannya dengan kehendak Allah Ta'ala. Insya'a fa'al wa illam yasha' lam yaf'al. Jika Allah Ta'ala mau mengerjakan. Jika tidak. Itu namanya sifat fi'liyah. Pahami? Naam. Yang terakhir, fasifatu kulluha tarji' ila fasifatu kulluha tarji' ila hadainil ismain al-karimain al-azimain. Masyaallah. Maka sifat-sifat semuanya kembali kepada 2 nama yang mulia, yang agung ini. Apa itu? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa likamani qayyumiyyatih, dan karena kesempurnaan qayyumiyyatih, yaitu penjagaan, pengawasan, dan senantiasa barakallahu fiik, Allah Ta'ala mengatur hamba-hambanya. Qayyumiyah, enggak pernah tidur, wala ngantuk, wala syai'. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memiliki sifat qayyumiyah, senantiasa mengawasi dan mengatur hamba-hambanya. Ada pun yang lainnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.